Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 21 ya. Dalam perdagangan luar negeri, proteksi adalah usaha pemerintah untuk membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor ya. Ingat, definisi impor adalah kita membeli barang dari luar negeri. Kalau ekspor, kita menjual barang ke luar negeri. Nah, untuk tujuan apa sih proteksi itu? Ya, jawabannya di soal ini adalah mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Nah, kenapa demikian? Berarti kita harus buktikan bahwa opsi A, C, D, dan E itu salah. Ya, yang pertama meningkatkan tarif dan pajak impor. Nah, sebenarnya dalam membatasi untuk mencapai tujuan pembatasan impor itu ya, pembatasan atau pengurangan jumlah impor, betul memang pemerintah bisa melakukan pemberlakuan tarif impor atau pajak impor. Tapi ingat di soal dikatakan untuk mencapai tujuan penting. Jadi tujuan dari proteksi itu bukanlah kebijakan ya. Namanya kebijakan itu untuk mewujudkannya gitu. Makanya opsi A itu salah. Karena meningkatkan tarif dan pajak impor itu adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mewujudkan proteksi, tapi bukan tujuan dari proteksi ya. Nah, hati-hati, kelihatannya masuk akal, bisa kalian pilih, tapi sebenarnya salah ya. Nah, sekarang kita opsi C dulu ya. Opsi C dan opsi E itu jelas ya, dia itu melakukan penyeragaman dan kegiatan perekonomian itu bukan tujuan dari proteksi ya. Bukan berarti kalau pemerintah melarang atau membatasi atau mengurangi impor itu bukan berarti karena dia pengen kegiatan perekonomian itu seragam, enggak ya. Mau perekonomian seragam pun juga bisa kan dengan impor juga ya. Itu nggak, intinya nggak ada kaitannya ya. Mengurangi pendapatan individu juga itu bukan tujuannya ya. Oke. Meskipun memang betul dengan berkurangnya impor bisa jadi pendapatan itu turun. Nah, ini mungkin agak paradoks ya. Jadi kan selama ini kalian belajarnya, saya akan jelaskan secara singkat ya. Kalian belajarnya, oh pendapatan nasional atau GDP itu adalah konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah ditambah net ekspor, di mana net ekspor adalah ekspor kurang impor. Nah, selama ini banyak dari kalian yang agak salah ya. Kalian mengasumsikan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor itu tidak berubah. Nah, lalu ceritanya impor itu berkurang. Apa yang terjadi? GDP itu meningkat. Iya dong, kan? Misalnya C plus I plus G plus X-nya 1000 gitu ya. Terus X-nya 500, Y-nya 500. Nah, coba sekarang M-nya jadi 400, Y-nya naik jadi 600. Jadi memang benar. Ya, kalau kita asumsikan C, I, G, X-nya konstan, impor turun, GDP naik. Nah, tapi hati-hati. Ya, sebenarnya impor itu kalau kalian pelajari lebih detail tentang PDB, terutama dalam analisis input output dan lain sebagainya ya, itu sebenarnya komponen impor itu ada di jadi nggak bisa kita bilang impor turun, CIG konstan, itu sangat mustahil. Kenapa? Karena ketika impor turun, itu konsumsi juga ikutan turun, investment ikutan turun, government expenditure itu juga ikutan turun. Terutama di konsumsi ya. Jadi komponen konsumsi itu juga mencakup konsumsi konsumsi impor gitu ya. Sehingga mengasumsikan CIG konstan lalu M-nya turun itu sangat sulit dalam kehidupan nyata, hampir sangat sulit. Biasanya kalau impor turun ada dua kemungkinan ya. Kalau impornya turun lebih kecil daripada penurunan CIG, GDP bisa naik dengan penurunan impor. Tapi hati-hati, penurunan impor yang terlalu besar, yang lebih besar dari penurunan CI plus I plus G, itu justru menurunkan GDP, bisa menurunkan GDP. Kebalik ya. Misalnya ini turun 50, ini turunnya 60. Nah, berarti oh ya, kalau kalau CIG turun lebih besar daripada penurunan impor, kan nanti ada istilah impor multiplier segala macam ya. Itu justru malah GDP turun. Tapi kalau penurunan impor yang lebih gede dari CIG, GDP masih naik. Nah, jadi hati-hati ya. Penurunan impor itu bisa mengurangi pendapatan individu. Tapi lagi-lagi memang betul ya, penurunan impor atau pembatasan impor bisa mengurangi pendapatan individu atau pendapatan nasional. Tetapi bukan berarti itu tujuannya. Ya, jadi opsi C dan D itu tetap salah. Nah, opsi D itu juga salah. Kenapa? Karena dumping itu adalah kebijakan. Dari kategori sebagai kebijakan aja udah salah. Apalagi dia juga kebijakan untuk apa? Yang digunakan untuk meningkatkan barang yang diekspor. Jadi dengan politik dumping, kalau kalian pelajari politik dumping itu dia menetapkan harga sangat murah untuk barang yang akan diekspor. Tujuannya apa? Supaya bisa meningkatkan ekspor, supaya dia bisa laku ekspornya di luar negeri, bahkan bisa kalau secara secara persaingan oligopoli dia ingin mematikan gitu. Ya misalnya kayak dilakukan oleh Cina ya. Gimana supaya dia bisa ekspor barang, bahkan matiin barang dalam negerinya masing-masing gitu. Ketika dia ngekspor ke negara mana, nah itu gimana supaya negara itu mati produk dalam negerinya.
Sehingga negara itu bisa tergantung sama produknya China misalnya ya. Jadi udah pasti opsi C, D, E, dan A salah, nah yang B benar. Nah tapi kenapa opsi B itu benar? Karena deflasi itu apa? Negatif inflasi ya. Nah, eh, ketika terjadi deflasi itu memang bisa dari sisi demand, bisa dari sisi supply, tapi kita pelajari dari sisi demandnya, ya. Dari sisi jadi ketika misalnya ini ada agregat demand dan agregat supply, ya. Nah, deflasi itu kan berarti harga-harga turun secara umum ya. Nah, berarti agregat demand-nya bergeser ke kiri, gitu. Ya, agregat demand-nya bergeser ke sebelah kiri, gitu. Sehingga harga-harga turun, dan terjadi pengangguran. Kenapa? Karena outputnya juga turun. Oke. Nah, kenapa mengatasi deflasi justru dengan proteksi? Karena logikanya gini, proteksi itu kan membatasi impor. Diharapkan dengan membatasi impor, sebenarnya bukan mengurangi impor sih, tapi bagaimana supaya ada kemandirian dalam negeri, itu yang mau dicari. Memang betul aku bilang ya, kalau impor turun, GDP bisa turun kalau CIG-nya turunnya lebih besar. Tapi dengan kebijakan proteksi ini diharapkan gini nih, ya impornya turun betul, tapi CIG-nya turun juga ya. Nah, tapi gimana supaya bisa di dalam negeri itu mereka tidak tergantung dengan produk luar. Jadi ada kemandirian gitu. Nah, kemandirian itu akan meningkatkan CIG-nya diharapkan ya. Dan itu akan menggeser kurva AD ke sebelah kanan. Sehingga masalah deflasi bisa teratasi, sehingga perekonomian bisa bergerak dan mencapai inflasi idealnya, inflasi ringan atau inflasi sedang. Dan pengangguran juga turun, ya kan? Ini kan kalau AD-nya bergeser ke kiri, output turun. Nah, tapi kalau nantinya dengan adanya proteksi impor turun, lalu negara yang lebih mandiri bahkan bisa mengekspor barang ke negara lain, ya, itu akan meningkatkan output. AD-nya kembali bergeser ke kanan dan itu ekonominya bertumbuh. Sehingga benar bahwa proteksi yang merupakan usaha pemerintah untuk membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor itu untuk mengatasi masalah deflasi dan pengangguran salah satunya. Oke. Nah, itu untuk nomor 21 ya. Nah, sekarang semoga jelas untuk nomor 21. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 26. Sebenarnya soal ini mirip dengan soal yang yang bulan Juni 2021, tetapi saya akan bahas karena ada perbedaan kunci jawaban dan perbedaan pilihan jawaban, meskipun bedanya sedikit. Ya, dikatakan devaluasi adalah tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uangnya terhadap valuta asing. Benar. Syarat-syarat berikut yang dibutuhkan untuk mensukseskan devaluasi. Nah, yang berbeda adalah di opsi B, sisanya semua sama. Ya, kalau di soal sebelumnya dikatakan permintaan impor negara tersebut elastis sempurna, diganti jadi elastis. Nah, tadinya tidak ada jawaban yang benar. Nah, sekarang ada jawaban yang benar yaitu opsi B. Nah, kenapa? Saya akan coba jelaskan lagi ya alasan dipilihnya opsi B. Yang pertama, opsi A dikatakan eh, dengan apa namanya syarat untuk mensukseskan devaluasi itu kalau ekspor negara tidak elastis. Nah, kalau ekspor negara tidak elastis artinya apa? Dengan adanya devaluasi, maka apa namanya dengan adanya devaluasi kan mata uangnya jadi lebih kecil dari apa namanya mata mata uangnya relatif terhadap negara lain itu jadi lebih kecil. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika ekspor tidak elastis, justru kebijakan ini akan memicu peningkatan ekspor, namun penerimaan justru menjadi turun. Ya, kenapa devaluasi memicu peningkatan ekspor? Karena karena nilai mata uangnya terhadap negara lain itu apa relatif lebih rendah gitu. Ya kan ketika nilai mata uangnya relatif lebih rendah dari negara lain, maka dia apa? Untuk impornya lebih mahal. Nah, jadi dia akan memicu peningkatan ekspor. Nah, memang ekspornya naik. Nah, tetapi barang yang diekspor itu dibayar dengan lebih rendah. Gitu. Jadi ini kurang lebih ada kaitannya dengan elasticity, dengan total revenue elasticity. Apa yang terjadi ketika misalnya kamu ngekspor barang ya, tapi yang kamu ekspor itu harganya lebih kecil. Ya, jadi ini konsep apa? Pengaruh elasticity terhadap revenue. Jadi total revenue itu price kali quantity kan. Nah, misalnya kamu ngekspor barang, betul sih, quantity yang diekspor kamu ngekspor lebih tinggi, gitu. Tapi dia inelastis, artinya apa? Dia kurang responsif, ya. Harganya turunnya lebih jauh, gitu. Harganya turun lebih jauh dan key-nya naik. Nah,
Apa yang terjadi kalau inelastis? Apa yang terjadi kalau harga itu turun pada pada apa? Dampak penurunan harga terhadap barang inelastis. Yang terjadi apa? TR-nya juga TR-nya akan turun gitu. Karena kan kalau elasticity itu kan persen delta Q dibagi persen delta P ya. Kalau inelastis kan secara absolut elasticity di bawah satu. Artinya apa? Artinya persen delta P lebih besar dari persen delta Q kan. Nah, sehingga kalau misalnya kamu ngekspor barang, harganya turun drastis, quantity yang diekspor naik, apa yang terjadi? Penurunan harga persentasenya lebih besar daripada persentase kenaikan barang yang kamu bisa ekspor ke negara lain. Jadi ibaratnya tarik tambang, dia lebih kuat ke penurunan. Sehingga justru penerimaan itu akan turun. Nah, berarti di manakah letak kesuksesan devaluasi kalau ekspor negaranya tidak elastis? Justru berarti kalau ekspor negaranya elastis, baru devaluasi ini didukung, oke? Okay? Nah, sekarang kita akan bahas opsi C dulu ya. Berlaku inflasi dalam negeri. Nah, justru dengan keberadaan inflasi itu akan menghambat kebijakan ini. Kenapa? Karena kalau inflasinya berlaku, artinya apa? Dengan adanya devaluasi, mata uangnya lebih lemah, ya. Nah, kayak misalnya kalau kalian perhatiin, kenapa Cina melakukan devaluasi? Itu kan tujuannya justru karena mata uang dia terlalu kuat misalnya, ya kan? Supaya dia bisa memicu ekspor, dilakukan devaluasi. Ya, coba kalian pelajari trade war-nya China tuh. Dia melakukan devaluasi dan itu membuat bingung ya negara Amerika dan sebagainya. Gimana nih kan dengan devaluasi ekspor mereka bakal meningkat gitu. Ya. Berarti opsi C jelas salah ya, karena inflasi justru menghambat devaluasi karena mata uangnya jadi lebih lemah. Nah, sekarang opsi D, terdapat reaksi balasan dari negara lain dan melakukan devaluasi. Nah, kenapa opsi D itu bukan merupakan syarat dari suksesnya devaluasi? Karena lagi-lagi tidak selalu negara itu melakukan, misalnya negara China devaluasi, bukan berarti Amerika akan merespon dengan devaluasi atau revaluasi. Ya, uh, bisa dibilang ini biasanya kebijakan devaluasi tidak direspon negara lain dengan devaluasi juga gitu, belum tentu. Hampir sangat-sangat inelastis gitu ya, sangat tidak responsif mempengaruhi negara lain. Sehingga itu bukanlah syarat untuk suksesnya. Intinya tidak ada ini, nggak mengandalkan reaksi negara lain. Jadi makanya negara lain itu nggak akan belum tentu merespon ya. Intinya syarat ini tidak perlu dipenuhi ya. Nah, udah kan opsi A, C, D itu salah. Nah, kalau opsi B salah, udah pasti jawabannya tidak ada jawaban benar. Seperti yang ujian periode lalu, yang bulan Juni. Nah, tetapi jawabannya yang B. Nah, kenapa yang B itu benar? Nah, saya akan coba jelaskan yang soal sebelumnya, di mana dikatakan, di periode sebelumnya maksudnya, uh, di mana impornya itu dibilang elastis sempurna. Nah, yang namanya impor elastis sempurna, apa yang terjadi? Ya, pertama-tama ya, ketika ada devaluasi, berarti mata uang dia lebih lemah terhadap mata uang asing. Logikanya gimana? Kalau misalnya kamu biasa beli barang impor, taruhlah apa ya barangnya? Saya asal sebut aja, misalnya kacang gitu ya. Kamu impor kacang. Tadinya harga kacang 10, kamu beli 10 gitu. Tapi ketika harga kacangnya jadi 15, apa yang terjadi? Ketika harga kacang jadi 15, harusnya kamu sesuai dengan hukum permintaan, apa yang terjadi? Kamu akan mengurangi permintaan kacang. Kamu nggak jadi beli 10 lagi. Mungkin sekarang kamu beli 5 atau beli 3. Ya. Nah, jadi intinya dengan adanya devaluasi, impor itu akan turun. Nah, tetapi di periode sebelumnya, soalnya dibilang bahwa permintaan impor bersifat elastis sempurna. Apa yang terjadi? Kalau elastis sempurna itu artinya apa? Dia sangat responsif sempurna terhadap perubahan harga. Sehingga kalau ada kenaikan harga, kuantitinya menjadi nol. Ya, karena kan kurva elastis sempurna tuh dia kayak begini. Nih, kurva elastis sempurna kayak begini nih. Ya, misalnya harganya 5. Apa yang terjadi kalau harganya 4? Ya udah, Q-nya 0. Dia kehilangan Q sama sekali. Berarti kalau dikatakan permintaan impor elastis sempurna, berarti masyarakat di negara itu kalau seandainya ada kenaikan harga barang impor, mereka jadi nggak mau beli barang impor sama sekali. Wah, kelihatannya bagus dong, nggak ada impor. Nah, lagi-lagi ada paradoks kan, tadi saya udah sampaikan kalau kalau impor turun, itu GDP bisa turun. Nah, apalagi impornya sampai nol. Impornya hilang sama sekali. Nah, itu bukan hal yang diharapkan terjadi. Ya, negara maju apapun yang kalau kalian pelajari, hampir mereka semua pasti mengimpor. Nggak mungkin nggak. Ya kan? Karena apa, kalau impor hilang sama sekali ya, itu justru menghambat perdagangan internasional. Jangan-jangan malah sampai ekspornya juga turun gitu kan. Makanya apabila permintaan impor, nah itulah kenapa waktu di soal sebelumnya itu salah ya. Kalau impor bersifat elastis sempurna itu nggak mensukseskan devaluasi. Nah, tetapi kalau opsi jawabannya diganti jadi elastis, itu justru menjadi syarat mensukseskan devaluasi. Kenapa?
Karena kalau elastis artinya devaluasi secara responsif menurunkan impor, ya. Jadi impornya turun, ya. Impornya turun. Nah, tetapi apa? Ingat kalau elastis itu kan persen delta Q, rumus elastisitas kan persen delta Q dibagi persen delta P ya. Kalau elastis artinya persen delta Q dibagi persen delta P adalah di atas satu, gitu. Di atas satu. Artinya apa? Perubahan quantity lebih gede dari perubahan harga, ya kan? Nah, intinya apa? Impornya tetap turun. Nah, tetapi penurunan impor ini saya nggak akan bahas dari revenue-nya, tapi yang jelas penurunan impor ya mungkin kita bahas revenue dari impor ya. Revenue dari impornya bakal turun atau naik nih. Kalau seandainya harga barang naik, quantity turun. Nah, kalau persen delta Q lebih besar dari persen delta P, nah artinya penerimaan impor turun. Dengan kata lain, pengeluaran untuk impornya turun. Ya dong, kan misalnya tadi ya, kasusnya ya gara-gara devaluasi mata uang jadi relatif lebih mahal, orang ngurangin permintaan barang impor. Ya, kuantitinya turun lebih banyak daripada kenaikan harga. Berarti expenditure untuk impor atau penerimaan impor untuk negara lain itu akan turun. Nah, sehingga ini ada kaitannya dengan apa? Dengan trade balance ya, trade balance ya. Karena trade balance itu rumusnya apa? Ekspor kurang impor. Gitu. Ketika impor turun, ya turunnya apa namanya? Intinya ya ketika expenditure impornya turun, maka ini akan memperbaiki trade balance ya. Misalnya tadinya trade deficit ya, impornya lebih gede dari ekspor. Maka ketika ada kebijakan devaluasi, permintaan impor turun dan karena permintaannya elastis, itu bisa menyebabkan yang tadinya trade deficit itu jadi trade surplus atau dari trade deficit jadi trade balance trade gitu ya. Apa ekspor sama dengan impor. Intinya trade deficitnya itu bisa diatasi masalahnya. Karena trade deficit ini berbahaya diharapkan bisa jadi trade surplus gitu. Itulah sebabnya kenapa opsi B bisa benar ya, bahwa permintaan impor tersebut adalah elastis. Nah, tapi kalau opsi jawabannya diganti menjadi permintaan impor bersifat inelastis, itu langsung salah. Kenapa? Karena kalau inelastis betul sih dengan adanya devaluasi ya, dengan adanya devaluasi benar Q-nya turun ya, permintaan barang impornya turun. Cuma lebih besar dampak kenaikan harga realnya daripada penurunan Q, sehingga expenditure untuk impor tetap naik gitu. Dengan ada devaluasi, expenditure impornya tetap naik. Nah, berarti benar ya, syarat yang dibutuhkan untuk mensukseskan devaluasi harus permintaan impor harus bersifat elastis. Ya, nggak boleh inelastis sempurna, nggak boleh elastis uniter, dan juga nggak boleh elastis sempurna, dia harus elastis. Di mana permintaan impor yang elastis ketika ada devaluasi akan menurunkan permintaan impor sekaligus menurunkan pengeluaran untuk impor. Dan itu akan memperbaiki trade balance. Ya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.